Berbagai topik menarik dikupas dalam Dialog Hari Ini. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Jawa Timur. Senang sekali pagi hari ini saya Tika Amsar bisa hadir untuk menemani Anda di program Business Talk ya. Untuk Anda yang pagi ini sudah bergabung, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita mau ngomongin tentang bisnis ya. Program ini juga disiarkan bersama di Suara Sidoarjo, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, Ersal Nganjuk FM 105,3, juga RGR Tulungagung FM 90,1. Sahabat, untuk program ini juga kita pagi ini akan berbincang ya dengan narasumber kita. Wah, kalau saya sih sudah lama sekali nggak ketemu dan senang sekali ya pagi ini akhirnya bisa menyapa kembali beliau yang sudah tersambung via Zoom bersama saya pagi ini. Bersama dengan Coach Hamri Rusli. Assalamualaikum Coach Hamri, selamat pagi Coach Hamri. Selamat pagi Mbak Tika. Sudah lama gak ketemu nih ya. Wah bener, long time no see ya. Ribuan purnama katanya anak-anak zaman sekarang itu ya. Saya kira udah sombong, gak mau ketemu lagi nih sama saya nih. Kangen banget deh ini sebetulnya. Cuman memang jadwalnya udah diganti, rolling. Wah, siap. Semakin sukses sepertinya. Kalau saya ketemu Coach Hamri, saya cuma bisa lihat mengikuti Instagramnya aja nih Coach Hamri. Wah, seru sekali. Gimana kabarnya? Sehat selalu baik. Ya? Ya, syukur sehat ya. Dikasih berkat kesehatan tuh ternyata paling mahal sekarang. Benar ya. Dampak pandemi ini ya. Betul. Okay. Olahraga yang cukup ya. Hati tenang, kemudian progressing ya, belajar terus sesuatu. Jadi teman-teman kalau mau sehat juga harus jangan lupa belajar ya, karena olahraga itu penting, tapi kalau belajar itu bikin awet muda itu. Benar. Iya benar, setuju. Oke, Coach Hamri, hari ini kita nanti akan di program Business Talk ini juga akan membahas tentang cara membangun tim yang solid ya. Loyal. Betul. Harus ada dari awal karena semua dimulai dari mental. Tim yang solid dan kuat dibentuk dari pribadi yang punya tekad bulat. Nah, ini yang akan kita bahas sahabat untuk pagi ini bersama Coach Hamri. Nah, ini kalau ngomongin tentang Bara Coaching sendiri juga sampai sekarang bagaimana kabarnya semua teman-teman yang ada di Bara Coaching, Coach? Ya, sehat-sehat. Semuanya happy ya, sehat semua. Ini kemarin barusan di swab semua setelah Lebaran itu dan syukur alhamdulillah positif semua, negatif semua maksudnya, negatif semua, jadi tidak terkena oleh COVID gitu ya. Alhamdulillah, syukur sekali ya. Baik, nah berarti ini sudah siap juga untuk sharing pagi hari ini sahabat. Kita mau membahas nih tentang cara membangun tim yang solid. Nah, di awal perjumpaan kita ini Coach Hamri, saya ingin menanyakan nih, kalau ngomongin tentang tim yang solid begitu Coach, tim yang juara, tim yang loyal, apa sih sebetulnya yang perlu dilakukan atau yang harus dilakukan ya? Jadi ngomongin tentang perlu atau harus beda ya, harus dilakukan oleh para pebisnis sebetulnya Coach. Silakan Coach Hamri. Thank you Mbak Tika. Ini kemarin sebetulnya topik ini saya angkat karena waktu kemarin saya upload TikTok saya tentang tim yang kehilangan respect ya, tim yang kehilangan respect terhadap artis no longer gitu ya, dan bersambut bagus gitu ya. Pada komentar solusinya akhirnya saya bilang yaudahlah, coba saya akan talkshow di Suara Sidoarjo. Jadi intinya pemimpin ini harus hati-hati karena untuk membuat tim yang solid itu nggak cuma sekedar dibutuhkan sebuah infrastruktur ya, seperti training, seperti reward, seperti SOP, itu penting, nanti saya jelaskan konsepnya ke sana. Tapi yang tidak terbaca ini, jadi yang tersirat dari kegiatan sehari-hari ini yang membuat tim kita tidak bisa solid, tidak bisa all in, tidak bisa all out untuk perusahaan. Ya, nah contoh misalkan gini ya, jadi ketika seorang pemimpin itu memberikan kesan bahwa ini tanda kutip ya yang tersirat ya, pemimpin memberikan kesan tanda kutip, kan kamu sudah digaji, jangan hitungan dong dengan perusahaan, kerja ya keras ya, jangan
jangan sampai kendor, jangan mau santai gitu ya, jangan jangan cuma kerja kerjaanmu, juga harus sensitif dengan orang lain, juga harus mau berkorban untuk perusahaan. Nah, jika kesan ini muncul secara tidak jelas dan dimultitafsirkan oleh tim, ini membuat tim kita nggak respect. Nah, contoh, apa sih tindakan-tindakan yang tersirat sebagai kesan tadi itu? Ya, kesan yang bahwa satu gaji untuk semua pekerjaan gitu ya. Satu kali digaji berarti Anda milik perusahaan ya, jiwa raga heart body body mind heart and soul semuanya punya perusahaan gitu ya. Nah, ini apa ya, misalkan contoh si A resign, si B temannya disuruh kerjaannya si A, maksudnya suruh handle kerjaan si A. Pertama-tama ya namanya suruh bantu ya bantulah gitu ya. Lama-lama jadi kerjaan permanen ya. Jadi si A resign tidak diganti orang baru, si B disuruh minta bantuan tapi tanpa ada deadline batas maksimum. Akhirnya si B kerjaan si A selamanya. Nah, ini contoh-contoh dalam perusahaan yang membuat hancur tim itu. Tim itu akan serta-merta mensabotase potensi pekerjaannya dia. Jadi pekerjaan dia kemudian direm sama dia. Ya, nah ini akan merugikan perusahaan jauh ke depan. Itu jauh lebih berat dan ini benar-benar fatal sekali. Nah, misalkan juga kan seorang tim diberi tantangan, ayo kamu bisa, ini ada kerjaan menantang nih, kamu bisa dapat pengalaman banyak, kamu bisa mendapatkan insight bagus, kamu bisa mendapatkan kemampuan untuk bertumbuh. Siapa? Saya bisa dia. Tapi tantangannya berat banget, sudah berat banget, tidak ada pelatihannya, tidak ada coachingnya di dalam perusahaan. Yang ada adalah kalau salah ditamparin terus, ya, digablokin terus sama bosnya. Ini hancur timnya. Nah, saya bicara seperti ini bukan karena saya mendoakan teman-teman yang mendengarkan ini kemudian langsung mencabut semua perintah yang berhubungan dengan kerja tambahan. Berarti tidak boleh kerja tambah. Bukan begitu. Bukan begitu. Kerja tambah itu adalah pekerjaan. Tapi kesan bahwa one pay for all, satu kali gaji untuk semua pekerjaan, ini benar-benar racun banget. Ya, toksiknya itu levelnya sudah level apa ya Mbak Edaman itu. Pokoknya kalau orang Surabaya itu bencek nopol gitu ya. Jadi itu level tingkat tinggi udah itu ya. Waduh, ini sudah lombok level 25 level neraka itu ya. Iya. Beneran Mbak. Ini saya beritahu berdasarkan fakta ketika saya mengikut sekian puluh perusahaan. Itu saya mendapati bahwa kesan-kesan ini tuh Nah, kalau kita membuat tim yang solid, pastikan dong racunnya dibuang dulu. Gitu ya. Jadi kalau membuat tim solid itu apa sih? Ya tentu harus ada SOP-nya, harus ada culture budayanya, harus ada pembimbingnya, membimbing mereka yang untuk mendapatkan naik level untuk mendapatkan reward berikutnya. Itu untuk positifnya. Tapi negatifnya ini nggak pernah dibahas, Mbak. Yang negatif ini jarang dibahas. Padahal saya bilang, buat apa kita ada positifnya? Kalau negatifnya lebih banyak, ini akan membuat tim kita hancur dan manajemen akan rugi dan perusahaan akan minus secara profitabilitas ya, karena aset paling mahal itu manusia. Kalau aset paling mahalnya itu kemudian melakukan aksi mogok rem dan bahkan atlet mundur, ya perusahaannya mundur. Udah pasti udah. Oke, baik. Saya robot semua loh ya. Itu Mbak. Oke, baik. Ini baru di awal perjumpaan kita, sahabat ya. Jadi kalau mau bikin tim yang solid, apa sih yang harus dilakukan oleh para pebisnis? Nah, ini baru diawali karena masih ada kaitan-kaitan lainnya juga yang akan hal-hal yang perlu juga kita ketahui untuk pagi ini. Jadi untuk Anda sahabat, silakan yang sudah bergabung untuk juga boleh kalau ada yang ingin di-sharingkan, ingin ditanyakan bersama Coach Syamri. Ini Anda bisa bergabung di WhatsApp redaksi 0811309109 untuk pertanyaannya bisa disampaikan, atau yang lagi nonton juga di YouTube Live Suara Sidoarjo, ada kolom chat di sana yang bisa juga digunakan ya untuk mengirimkan pertanyaan. Saya akan bacakan pertanyaan Anda untuk Coach Syamri untuk pagi hari ini. Baik Coach, ini kalau berarti yang harus dilakukan berarti harus ada perekrutan. Tapi perekrutan yang benar itu sebetulnya seperti apa ya? Jadi kita mulai dari paling awal ya. Jadi kalau saya tadi lihat yang paling menyebalkan tadi itu saya jelaskan. Kita mulai dari yang paling awal, perekrutan. Untuk membentuk tim solid, maka kita perlu tahu
ekspektasi kita terhadap perusahaan kita sendiri. Ya, contoh misalkan, kalau kita pada saat merekrut, banyak orang merekrut itu hanya untuk mengerjakan pekerjaan yang sifatnya teknikal. Misalkan saya butuh orang untuk accounting, oke saya accounting. Saya butuh orang untuk marketing, saya sewa marketer. Saya butuh orang untuk jualan, saya sewa sales. Oke, that's secara job desk, I'm fine. But sebetulnya untuk menjadi tim solid, nggak cukup cuma itu. Ya, level berikutnya adalah untuk memastikan apakah saya sebagai perekrut itu ekspektasinya jelas. Saya sendiri ya jelas. Misalkan perusahaan ini 5 tahun ke depan mau seperti apa, sehingga accounting seperti apa yang akan membantu saya mencapai 5 tahun ke depan. Ya, perusahaan ini 3 tahun ke depan omsetnya seperti apa? Apakah ada online? Apakah ada menggunakan branding? Apakah kita butuh meningkatkan branding? Apakah kita online presence? Maka 3 tahun ke depan perusahaan seperti apa marketingnya, saya butuh marketer seperti apa. Nah, ini harus clear dulu guys, karena kalau kita tidak melakukan ini, mapping ke depan, yang kita gunakan itu adalah berarti gatel sekarang, garuk sekarang. Berarti saya butuh anak buah seperti ini karena saya butuhnya gatelnya sekarang, begitu ya? Oke. Bisa paham ya? Jadi, nah, kalau itu terjadi, boleh nggak? Ya boleh, tapi kalau semua perekrutan kita seperti itu, maka tim kita nggak pernah solid. Tim kita adalah orang-orang yang memang didesain untuk, ingat ya, apa yang kita siratkan itu akan lebih dalam daripada apa yang kita tulis di kertas. Ya, sedangkan kalau kita yang tersirat ini adalah, ya aku butuhnya kamu sekarang kok. Maka kira-kira loh ya Mbak ya, kalau timnya merasa, oh aku cuma buat tambal sulam apa tuh, tombol ngantuk, tombol hati gitu ya. Cuman oh ada masalah ini ya udah saya disuruh mengerjakan ini. I was hired to fix this problem. Saya cuman disewa untuk mengerjakan ini. So guess what? Ketika problemnya sudah desain, iya dong. Yeah. Ketika problemnya sudah, nah banyak orang bilang, kok saya enggak gitu dong. Kalau problemnya selesai, saya hire A untuk menyelesaikan problem B. Kalau problemnya selesai, ya saya tawarkan berikutnya. Nah itu biasanya sudah terlambat guys. Karena tim solid itu harus didesain dari awal. Seperti tim kesebelasannya. Tim kesebelasan sepak bola itu selalu didesain berdasarkan coachnya atau head atau kepalanya atau kaptennya itu selalu mendesain. Tim saya mau dibawa kemana? Saya butuh striker seperti apa? Karena kedepannya gaya main saya seperti ini. Gitu ya. Kalau orang yang suka bola pasti ngerti poin saya. Sepak basketball juga sama. Kita rekrut timnya seperti apa? Nah, pada saat kita merekrut tim, kita harus state dengan jelas pada saat interview. Ini saya skip ya, saya nggak membahas tentang teknik interviewnya karena jadi kepanjangan, jadi nggak kelar 1 jam ntar ya. Jadi interviewnya kalau nggak, ya lain kali kita bahas ya agak panjang itu. Tapi kita mesti state, kita mesti memberitahukan kepada calon kita atau interviewee bahwa ekspektasi kita seperti ini. Are you a good fit? Apakah Anda seorang yang cocok dengan ekspektasi perusahaan? Ya, jadi itu yang pertama. Apa ekspektasinya? Kemudian, apakah mereka itu cocok dengan ekspektasi kita? Nah, yang kedua, apakah mereka mau grow, berkembang, menuju ke ekspektasi kita? Nah, ini krusial yang kedua. Karena banyak orang bilang, waduh, berarti saya mesti ke level itu ya. Gini, saya balik lah. Kita sekarang jadi yang melamar. Mana yang lebih nyaman buat kita? Saya bekerja di perusahaan yang ketika saya dipekerjakan, saya sudah bisa melakukan pekerjaan itu, saya sudah mampu, saya confident, saya memang sudah keahlian saya, atau saya dipekerjakan di sebuah perusahaan yang saya perlu belajar. Mana yang lebih nyaman? Kalau misalkan keduanya digabungkan gimana Coach? Sudah bisa, tapi menyesuaikan lagi, mungkin ada hal baru begitu ya Coach? Betul. Tapi kalau dibilang dari ini ekstrim sekali ya, satu udah yakin bisa, yang satu benar-benar nggak pede. Tentu yang nyaman yang pertama dong, yang kalau saya kerja udah bisa. Benar. Ya, misalkan Mbak Tika direkrut jadi penyiar. Dulu pertama kali belum bisa jadi penyiar. Waduh, pasti udah dak-dikduk. Iya, udah nangis-nangis Coach. Nah, malah bongkar rahasia, bisa bongkar rahasia gitu. Dikit aja nggak apa-apa ya, bumbu-bumbu ya. Jadi tentu kita akan lebih nyaman untuk bekerja sesuai dengan kompetensi kita. Nah, padahal untuk membuat tim solid, seperti kata Mbak Tika tadi, itu harus combine. Jadi apa yang Anda bisa sekarang itu yang kita bisa manfaatkan. Karena Anda mendapatkan gaji sekarang, bukan gaji tahun depan kan. Anda mendapatkan fasilitas dan manfaat sekarang, bukan kapan-kapan. Tentu harus ada sumbangsi dengan Anda untuk diolah menjadi perusahaan, menjadi baik. Nah, ketika interview kita cari orang-orang yang memang sudah bisa
tapi lebih banyak room for improvement-nya, lebih banyak area untuk dikembangkan. Yang kalau kita kembangkan, itu mencapai ekspektasi kita. Ini harapan saya masuk akal sih, nggak terlalu rumit ya. Jadi perusahaan maunya apa? Meningkatkan omset. Oke, omsetnya harus sekian. Ya, omsetnya ini nggak bisa dilakukan dengan cara-cara yang lama. Maka kita merekrut orang baru yang bisa membantu kita mencapai omset seperti itu. Nah, yang kita rekrut itu harus sudah bisa melakukan di awal-awal, ya kita tes, kita interview ya, supaya nggak terjadi kebalik konsep ya, malah mereka digaji untuk belajar kan juga salah. Ya. Tapi kemudian mereka juga harus mau melakukan riset, pengembangan pribadi, mau di coaching. Is it coachable? Apakah mereka coachable apa tidak? Bisa dilatih tidak? Didampingin nggak? Di-improve apa tidak? Nah, jika dua syarat ini terpenuhi, ekspektasinya udah jelas, dan yang bersangkutan mau mencapai level itu, maka ini adalah good fit kandidat yang bisa kita pertimbangkan untuk diterima menjadi solid future team, ya, future pemain kita yang solid. Itu caranya, Mbak. Oke, baik. Ya, sahabat Jawa Timur, silakan untuk Anda yang mau bergabung pagi ini, yang lagi mendengarkan juga yang sedang mengikuti program Business Talk di Suara Sidoarjo, Praja Angkasa Trenggalek ataupun Ersal Nganjuk, juga RGR Tulungagung. Silakan yang mau bergabung untuk pertanyaannya. Saya tunggu, boleh dikirimkan ke WhatsApp redaksi ya 0811 309 109. Ini penting banget loh ya, ngomongin tentang bisnis tapi berbincang tentang membangun tim yang solid. Ya, tanpa tim yang solid, ya bagaimana? Apa hasilnya dari bisnis kita? Wah, ini nanti akan dibahas. Kita akan sharing bersama, masih akan dilanjutkan oleh Coach Syamri Rusli dari Bara Coaching Indonesia. Baik Coach, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Terima kasih sudah menghubungi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo UMSIDA. Perguruan tinggi terakreditasi B, berprestasi nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata kelola kelembagaan. UMSIDA mempunyai 5 fakultas dan 29 program studi dilengkapi dengan beasiswa, asuransi kesehatan, asrama, unit kegiatan mahasiswa, dan berkesempatan kuliah di luar negeri. Dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah bisa sambil bekerja, sesuaikan waktu belajar di jam pagi atau sore, dan tentu didampingi dosen berdedikasi tinggi. Daftar sekarang di Kampus 1 UMSIDA, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo, depan RSUD Sidoarjo. WhatsApp PMB di 0877 5222 8200 atau pmb.umsida.ac.id. Batas pendaftaran 31 Agustus 2021. UMSIDA, dari sini pencerahan bersemi, pilihan tepat generasi hebat. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT.
memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temanku punya temen. Nah, temennya... Kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sahabat BP Jam Sostek memberikan perlindungan khusus untuk pedagang, petani, driver online, wira swasta, buruh harian lepas, dan pekerja mandiri lainnya. Kerja tenang mergo ono perlindungan. Iuran rutin hanya Rp36.800 per bulan. Manfaat iuran, pengobatan dan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. Santunan kematian 70 juta rupiah meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Santunan kematian 42 juta rupiah meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, dan masih ada perlindungan lainnya. Info lebih lanjut hubungi 031 894 55924. Informasi ini dipersembahkan oleh BP Jam Sostek Sidoarjo. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro iku lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru.
Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Selamat kembali di program Business Talk ya. Kita masih bahas cara membangun tim yang solid. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Coach Syamri di awal perjumpaan kita tadi terkait dengan bagaimana sih yang apa sih yang harus dilakukan ya oleh para pebisnis untuk memilih begitu ya, atau membentuk tim yang solid begitu. Nah, memilih tim atau anak buah yang loyal dan juga ini biar nantinya juga bisa berdampak kepada sebuah tim yang solid. Nah, Coach, ini boleh satu pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp redaksi, saya bacakan dulu ya sebelum kita lanjutkan lagi ya. Oke, saya ingin menyapa, terima kasih Bu Vina yang ada di Peluru Kidul. Selamat pagi Bu Vina ya, di Peluru Kidul ini menanyakan Coach. Beliau ini sudah 15 tahun bisnis makanan. Pengalamannya ini memang sudah sering kali keluar masuk karyawan dengan berbagai alasan. Padahal saat interview sepertinya mereka itu oke. Tapi pernah salah satu dari karyawan saya itu memang mengatakan kalau sebetulnya tidak ada masalah dengan saya ataupun dengan sistem kerja yang saya bangun dalam perusahaan atau bisnis saya, meskipun ini masih skala UKM. Nah, tapi ternyata dia tidak cocok dengan salah satu karyawan saya yang sebetulnya karyawan itu justru sudah puluhan tahun ikut saya. Gitu, Coach. Ini Bu Vina menanyakan, mungkin saya boleh diberikan pencerahan. Kayak matahari aja ya, matahari pagi ini cerah. Gimana, Coach? Iya. Thank you, terima kasih Bu, pertanyaannya bagus banget ya. Mungkin sambil ke Kak aja biar kelihatan muda gitu ya. Jadi, terima kasih Kak untuk pertanyaan. Very good question. Nah, ini teman-teman yang saya ingin level tahap berikutnya ya, di segmen berikutnya saya mau sharingkan. Saya ada kecenderungan orang itu setelah menginterview, setelah deal, setelah tanda tangan kontrak, setelah gaji sesuai, setelah masuk dan lolos masa percobaan, itu dianggap pekerjaannya selesai. Nah, pekerjaan pemimpin selesai. Jadi kayak orang itu setelah sudah kenalan, sudah pacaran, sudah menikah, udah kerjaannya selesai. Nah, ini kan salah, ya. Padahal baru dimulai pekerjaannya, gitu kan. Jadi ini adalah bentuk konsep yang sudah lama sekali itu sudah saya bilang sama klien-klien saya, Mbok ya jangan begitu dong. Nah, maksudnya gimana, Coach? Oke, kita kembali ya. Pada saya interview, kita menjelaskan ekspektasi kita tentang perusahaan dan kita mengharapkan mereka bisa bertumbuh ke level itu. Gitu kan? Setelah mereka masuk kerja dan mereka sudah terbukti lewat masa 3 bulan, masa percobaan, kita harus mulai membangun kepercayaan buat SDM untuk dia mau mencapai level lebih tinggi. Jadi, misalkan Mbak Tika kerja ke perusahaan itu harus fokus ke Mbak Tikanya untuk mendevelop Mbak Tikanya. Jadi bukan dibiarkan Mbak Tika kemudian diculke untuk mengembangkan diri sendiri. Yang penting kan sudah gaji, udah bayar, udah kasih fasilitas. Nah, ini sesuatu yang sangat berbahaya. Ada sih memang beberapa SDM itu yang talented ya, sangat bertalenta, sangat cemerlang, sangat sharp untuk menjadi superstar tanpa ada dukungan dari perusahaan. Tapi 99,9% seperti kami, seperti saya ini, itu nggak bisa untuk bekerja. Waktu saya kerja di perusahaan dia selama 10 tahun di corporate, itu nggak bisa kalau nggak ada yang membimbing. Nah, jadi gimana untuk mengatasi masalah itu? Jadi pertama, kenapa kok masalah-masalah administrasi, masalah-masalah lingkungan itu sangat mempengaruhi SDM. Misalkan SDM tadi ya, seperti yang tadi itu, kan tidak nyaman dengan si A, dengan si B, dengan si D. Itu sebabnya adalah satu, karena mereka tidak memiliki impian yang kuat terhadap diri sendiri ke depannya seperti apa di perusahaan itu. Ya, jadi misalnya gini, kalau saya yakin banget nih di perusahaan ini adalah perusahaan yang saya pakai untuk mencapai goal saya, maka sebetulnya gangguan lingkungan itu akan menjadi minimal, tidak besar-besarkan, tidak relevan dengan goal saya. Tapi kalau goal saya di perusahaan ini rendah, saya di situ toh cari uang, saya toh cari penghidupan,
kok cek soromen gitu ya, kok cek penderitanya sih di sini, kalau saya cari uang aja tempat lain lebih enak. Maka itu akan dengan mudah akan kita sensitif terhadap lingkungan. Bisa dimengerti poin saya, Mbak Tika ya. Jadi kalau goal kita nggak tinggi, kita nggak punya harapan, kita nggak ambisius. Kita nggak ambisi mencapai, ini bukan ambisi untuk mencapai goal perusahaan loh, bukan ya. Jadi SDM-nya di grooming supaya dia punya ambisi untuk mencapai goalnya. Kalau dia nggak cukup tinggi, sebentar baper, sebentar sensitif, sebentar gondok gitu ya. Nah ini akan membuat kita susah untuk memiliki dream team atau tim yang kuat, super team. Kan judulnya kita kan membentuk super team. Nah, artinya tugas pertama pemimpin itu bukan sekedar mendamaikan. Memang penting sih kita harus ada konflik resolution ya. Kalau ada berkelahi antar tim itu harus ada. Biasanya itu HRD-nya ya, HRD-nya yang ngurusin. Tapi tugas utama pemimpinnya itu bukan pendamai, bukan jadi pendamai antara si A dan si B, tapi untuk menggali orang itu sebetulnya, this is my plan for you. Ini rencana saya untuk Anda, tim saya. Anda akan bekerja di tempat saya, dapat upah iya, tapi potensi upah Anda tidak cuma sekian. Jadi saya langsung ke teknikal aja. Mbak Tika, ini contohnya Mbak Tika. Mbak Tika, kerja di perusahaan saya ini upah Anda sekian. Maka sebetulnya saya harapnya Anda itu punya penghasilan 5X juta dapatnya. Oh begitu ya. Caranya bagaimana? Ini harapan saya. Ini rencana saya terhadap Mbak Tika. Ya, Mbak Tika akan menguasai kemampuan A. Setelah itu kemampuan B, setelah itu kemampuan C. Nah, pangkat berikut yang saya tawarkan, ini kalau jenjang karirnya cukup tinggi ya, nggak semua perusahaan punya jenjang karir tinggi, ada yang cuma mentok kan, owner, manager, bawahan, cuma 3 gitu kan. Pangkat yang saya tawarkan seperti ini. Atau kalau tidak ada pangkat, maka kita bisa bilang, kesempatan bekerja di tempat ini apa saja. Nggak usah naik ke atas, bisa juga horizontal. Kesempatan kerja sebagai apa? Nah, kemudian potensi penghasilan seperti apa? Kemudian, nah ini paling penting, trainingnya seperti apa yang saya akan berikan. Nah, jadi ketika orang SDM itu sudah buy-in, dia membeli konsep bisnis yang konsep masa depan oleh perusahaan. Mereka tidak gampang terhadap lingkungan. Bos marah nggak sakit hati, sesekali ya kalau marahnya keterlaluan ya tentu kita harus ada unggah-ungguh ya. Kalau tata keramanya dilanggar ya, kalau saya jadi SDM ya keluar aja, ngapain ada bos brengsek seperti itu. Serius saya nggak bohong ya, keluar aja ya. Tapi kalau cuman gara-gara bosnya lagi stres kemudian teriak, kemudian sedikit tanda kutip berkata yang keras itu ya buat saya itu sih nggak ada masalah. Kenapa? Karena goal yang saya mau capai lebih tinggi nilainya daripada sekeliling kita. Jadi konsep membuat dream team itu nomor 1 jangan menyediakan lingkungan yang sehat dan ideal dulu, karena ini setengah mati susahnya, setengah mati kecuali kita Google. Google itu kan office-nya ya, ada seluncurannya, ada meja pingpongnya, ada kantin all you can eat gratis, Mbak. Ya. Swimming pool-nya, ada 9 hole atau 16 hole golf course. Wah, seru itu. Ada badlah. Iya, itu kan sudah punya uang triliunan tidak berseri. Ya, kalau perusahaan-perusahaan seperti kita ini bagaimana? Kan nggak bisa. Karena itu membuat lingkungan yang ideal untuk tim yang berkembang, tim yang ideal itu berkembang, itu sangat mahal dan sangat sulit. Saran saya, lebih baik kita mengembangkan mimpi tim itu mencapai goal-nya yang lebih tinggi. Itu lebih make sense buat saya. Nah, caranya tadi saya katakan transparansi, jelaskan. This is my plan. Ini rencana saya untuk kamu. Ya, kemudian trainingnya seperti ini. Ya, sehingga rewardnya seperti ini. Ya, TTR, transparansi, training, reward. Dicatat aja nih teman-teman ya. TTR. TTR ya, bukan TTM ya. Bukan. Oke, TTR. Oke. Ya, baik. Nah, Coach, ini ada satu lagi nih yang sudah masuk menyapa kita. Selamat pagi Mbak Tika, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Ini ada Pak Muzaki yang ada di Sukodono. Selamat pagi juga untuk narasumber. Wah, pagi ini materinya bagus banget dan saya juga ingin ikutan sharing ya. Boleh ya sedikit, boleh banyak juga nggak apa-apa. Oke, Pak Muzaki ini menanyakan, Coach, ini pertanyaan atau sharing ya. Nah, menurut Pak Muzaki, sekarang itu susah kalau buat saya ya untuk mencari tim yang solid karena rata-rata loyalitas mereka itu dibarengi juga dengan
masalah nominal berapa yang mereka akan dapatkan. Ini pengalamannya Pak Muzaki nih, Coach. Ya, Jadi loyal itu dihadapkan dengan apa tadi katanya dengan rupiah. Wani biro. Itu dia. Wani biro. Apalagi gitu ya. pandemi kayak gini ya, kayaknya memang banyak yang banyak yang terdampak. Gimana, Coach? Ya, jadi kita membayar ini secara matematika ya. Gaji itu sesuai dengan potensi sekarang. Ya, kita membayar gaji, kalaupun kita lebihkan gajinya itu berarti kita tambah sekitar 20% dari nilai potensi sekarang. Jadi perusahaan kita, ya Pak Musaki, Anda bisa hitung lah. Ya, anak buah kita itu memberikan pertambahan nilai keuntungan profit untuk perusahaan berapa persen. Dihitung-hitung aja, dihitung-hitung. Kamu kalau kerja di sini, kamu bisa menambah saya dengan cost, dengan risiko waktu belajar. Oke lah, kurang lebih sekitar sekian ratus juta. Ya, itu adalah omsetnya. Yo, profit saya sekian puluh juta. Udah kita bagi hasil lah, ya. Kamu saya kasih sekian persen karena risiko saya yang tanggung. Nah, jadi itu adalah cara perhitungan-perhitungan untuk level-level tertentu ya, manajer, GM. Itu cara ngitungnya begitu. Untuk staff tentu tidak bisa segamblang itu. Tapi kita tuh hanya membayar potensi saat ini. Nah, untuk menjadi dream team yang kita harus gaji ini dikatakan yang sering latihkan. Kalau kita menginterview ya, jadi jenggus interview sedikit nih tekniknya. Jadi kalau orang tanya, Pak, saya minta gaji X juta, katakanlah 5 juta, apa 10 juta. Terus jangan dijawab ya apa tidak dulu. Anda tanya, 5 tahun dari sekarang Anda minta gaji berapa? Ya, ini sebuah teknik yang sangat kuat sekali. Anda bisa praktekkan Pak Musaki dan teman-teman yang mendengarkan Suara Sidoarjo ini. Si A bilang, saya minta 5 juta. Jangan bilang ya atau tidak dulu. Bilang dulu, tanya dulu. Oke, saya tanya dulu ya, Kak ya, atau Mas atau Mbak. 5 tahun dari sekarang Anda minta gaji berapa? Seandainya Anda kerja 5 tahun dengan saya, Anda minta gaji berapa? Saya jamin 99% mereka akan tidak bisa naikkan gaji lebih tinggi dari 2 kali lipat. Mereka pasti minta ya 5 tahun sekarang, kalau bisa ya 8 juta apa 9 juta lah Pak. Nah, di situ saatnya Anda masuk. 5 tahun dari sekarang, Anda minta gaji cuma 9 juta. Ya terlalu kecil, Mbak. Naikkan lagi. Coba bayangin. Jadi yang tanya itu, kita bilang, loh, 5 tahun dari sekarang Anda cuma minta gaji naik cuma 40%, naik cuma 60% dari sekarang. Ya kurang toh, Mbak. Naikin lagi. Anda minta berapa? Nah, di sini yang bersangkutan itu sudah mulai bingung. Loh, kok bisa yang nawari kerja malah suruh naikin harga ya? Kan biasanya yang jual kan naikin harga, yang nego kan yang beli kan gitu kan. Ini kok malah suruh naikin harga. Yang beli kan yang interview ya. Hanya kan yang beli jasanya kita. 5 tahun dari sekarang naikin berapa? Oh, ya kalau itu mungkin 10 juta. Ya kurang toh, Mbak. 5 tahun dari sekarang Anda mesti naik minimal 4-5 kali dari gaji sekarang. Wah. Ini akan membuat mereka shock. Kepalanya akan error itu, Mbak. Nah, ketika setelah dia error, baru kita bilang, Anda mau nggak saya bantu untuk mencapai 5 tahun dari sekarang, mencapai level seperti itu? Wah ya, dengan sangat mau Pak. Kalau gitu, saya akan latih, tapi tentu startnya nggak bisa seperti ini dong. Kita mesti tes dulu. Nah, itu cara nego yang paling manusiawi dan masuk akal, karena orang diberi gambaran masa depannya seperti apa, tapi jangan ngabul ya, jangan ngibul ya. Jangan ngibul. Kalau ngibul nanti orangnya marah-marah. Kita harus tunjukkan bahwa ada orang yang sudah 5 tahun bersama saya itu berkembang seperti ini. Ya nggak usah semua. Dari awalnya gajinya X juta menjadi 4X 4 kali lipat. Itu siapa? Ya. Diskusi dengan tim, kita interview. Itu kan membuat pandangan mereka ke depan. Jadi future forward thinking itu yang lebih penting daripada current potential. Nah, kita merekrut orang dengan harapan kita kunci, dengan kita kunci harapannya seperti apa. Kemudian kita bilang ya sekarang ini jangan seperti itu. Ya mungkin nego-nego dikit lah. Yang pantas seperti apa. Ingat gimana negonya kita hitung dengan manfaat dari yang masuk ke perusahaan kita. Ya, ini teknikal banget ya Pak ya. Jadi mungkin nggak sempat saya jelaskan cara rumus gimana. Tapi I hope you get my point. Itu Pak Musaki. Oke, di Instagram ada @rivalitas ini yang sudah bergabung ya. Coach, ini kalau yang saya pernah dekat di perusahaan yang pernah saya tempat kerja, mereka itu selalu intens untuk mengadakan
rekreasi bersama setiap 6 bulan sekali. Apakah itu termasuk salah satu yang bisa menyebabkan juga kekompakan atau kesolidan? Oke, sih untuk pertanyaan. Ini adalah faktor, jawabannya yes, tapi faktor yang paling kecil. Ya, jadi faktor pertama itu adalah potensi masa depan yang saya jelaskan selama setengah jam tadi, potensi masa depan, potensi gaji, potensi karir, potensi jabatan, potensi intelektual, kemampuan, potensi nama baik, potensi prestasi segala macam. Yang kedua adalah gaji sekarang, masuk akal apa tidak, bisa hidup apa enggak, bisa beli susu anak tidak. Ya, saya pernah bilang sama mantan bos saya dulu waktu salah satu tim saya itu punya musibah terus kemudian harus membayar denda ke perusahaan. Saya bilang, Pak, dendanya ini terlalu besar. Ya, yang bersangkutan punya balita itu nggak bisa beli susu dengan sisa gaji yang setelah dipotong denda tadi. Apa iya orang kerja di perusahaan kita itu beli susu anak aja nggak mampu, ya? Dan waktu itu ya udahlah kalau gitu gimana kalau saya ikut tanggung dendanya. Intinya itu ya, jadi gajinya masuk akal supaya bisa hidup. Yang ketiga baru family. Family itu family like ya, seperti family misalkan tadi itu ya outbound, kemudian rekreasi, bercanda, selfie bareng, TikTok bareng, kemudian nonton bareng, bolehlah ya. Semoga-moga pandemi bisa segera lewat sehingga kita bisa melakukan tadi yang saya katakan tadi. Jadi kalau outbound segala macam itu adalah nomor 3, which is the least, yang paling akhir. Yang pertama adalah potensi, yang kedua adalah gaji, yang ketiga adalah family. Yang ketiga apa Coach? Terputus Coach barusan. Family like, family keluarga, kekeluargaan. Ya kekeluargaan itu berarti family kedua kita setelah family inti adalah kantor pabrik, itu berarti family. Tapi nomor 3 Mbak ya. Nah tadi ya pertanyaan siapa tuh ya? Kak siapa tuh ya? Rivalitas ini di Instagram. Akun Instagram. Oh Pak Musaki di Skodona atau Bu Vina di Broro Kidul? Bu Vina yang bilang anak buah saya nggak cocok dengan salah satu tim kemudian memilih resign, gitu kan? Nah itu adalah contoh bahwa level 3-nya ini yang paling sedikit pengaruhnya menjadi level 1 paling tinggi. Ini kebalik, ya. Jadi saya nggak cocok sama Mbak Tika. Saya merasa bos saya dan lingkungan kerja di tempat yang Mbak Tika ini nggak enak. Ini berarti kan saya menaruh kenyamanan lingkungan ini jadi nomor 1. Sehingga bapernya itu level dewa. Sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit gak enak hati. Ini bukan dream team ini mah tim apa sih nggak tahu ya. Bukan begitu. Nah, dream team itu adalah kebalik. Nomor 1 dia fokus ke potensi diri sendiri. Saya kerja 5 tahun dari sekarang di perusahaan ini itu dapat apa? Menjadi apa saya? Dan kalau kita nggak bisa fokus ke depan itu dan manage buat anak buah itu fokus, sebetulnya loh ya maaf kata ini salahnya manajemen. Karena manajemen menjual mimpi itu ke masing-masing jual mimpi perusahaan saja. Kita kan bekerja untuk perusahaan, ya, tapi kita bekerja demi masa depan kita. Jadi kita bekerja itu untuk perusahaan, tapi kita bekerja itu demi masa depan, bukan bekerja demi perusahaan, bukan. Kita bekerja untuk perusahaan, kita bekerja demi masa depan. Jadi fokus ke masa depan. Semoga menjawab, Pak. Ibu. Iya, baik. Jadi terakhir nih Coach. Apa yang harus diperbaiki berarti dari misalkan ini tadi semua sudah dilakukan pada saat awal kita mencari tim gitu ya untuk menciptakan tim yang solid. Yang sudah terlanjur ada masih bisakah diperbaiki? Ya, bagus. Pertanyaan bagus banget ya. Memang Mbak Tika ini cerdas kok ya. Amin. Apa yang mesti dilakukan? Udah terlanjur nih Coach. Waduh, anak buah saya sudah segambreng ini 100, 200 pabrik kecil. Manajemen saya ya manajemen kekeluargaan biasanya ya pakai kekeluargaan lah, padahal Coach bilang tadi malah nomor 3 ya, nomor 1 potensi saya belum garap. Piye gitu. Nah ini langkah-langkahnya ya, tolong dicatat. Yang pertama, Anda perlu melakukan yang namanya evaluasi visi perusahaan. Jadi untuk membentuk dream team, nomor 1 bosnya itu harus nafsu duluan terhadap goal dan ambisi perusahaan. Maksudnya gimana? Kita harus memberitahukan kepada tim kita, masa depan perusahaan kita itu seperti apa. Ya ini saya telanjur ya, udah punya anak buah banyak ini, 150, 200, ada yang 1000 mungkin ya. Kalau di perusahaan manufacturing gampang untuk anak buah 1000 tuh dengan cepat tercapai kalau dia perusahaan cukup besar. Jelaskan ke tim, presentasikan ke tim, masa depan perusahaan ini seperti apa, harapannya seperti apa, ambisi manajemen seperti apa.
Yang pertama. Yang kedua, organisasi diagram. Organogram itu organigram. Itu artinya apa? Buat kayak tempatnya kalau di perusahaan ada bos, diagram organisasi ada GM. Struktur ya. Saya mau ngomong sampai lupa. Ya, struktur organisasi. Buat struktur organisasi yang mencerminkan 5-10 tahun ke depan ketika goal kita tercapai. Nah, tentu beda dengan struktur organisasi yang sekarang dong, ya. Jadi buat struktur organisasi masa depan, kemudian tempatkan posisi-posisi yang masih kosong. Ini loh, ada kursi direktur marketing yang masih belum saya tahu siapa yang bisa masuk ke sana. Ada kursi direktur HR, ada kursi GM, ada kursi trainer, ada kursi kepala bagian, ada kursi karu itu kepala regu gitu ya. Ada kursi kursi apa yang belum terisi. Siapa yang bisa mengisi ini? Saya minta Anda untuk melakukan pendaftaran. Jadi siapa yang berminat menjadi direktur ya, dan hebat Indonesia Raya ya. Hebatnya Indonesia Raya itu tidak satu pun mau tunjukkan ambisinya. Nanti kalau ada buahnya bilang, jadi Mas sampai mau jadi apa? Enggak Pak, saya begini aja puas. Jangan tertipu oleh kalimat ini. Para pemimpin yang budiman, jangan tertipu. Ini tipuan dahsyat ini. Kalau ada buah bilang, begini aja saya udah puas Pak. Omong kosong. Omong kosong, nggak ada itu. Ya, nggak ada orang seperti itu. Nggak mungkin lah. Ya, jadi kalau orang Indonesia ini kan gini kan, harusnya mendem jeru gitu ya. Mendem jeru itu kan batin. Gak usah ngomong Pak, saya sungkan, pamali, apa tuh namanya, ewuh pakai ewuh, semua segala macam istilah itu dikeluarkan. Jadi yang ketiga bagaimana? Nah, ada bos saya sudah saya beritahu, kamu mau jadi apa? Semua bilang enggak Pak, saya ikut Bapak aja udah puas. So jangan percaya. Ya, kalaupun itu benar, berarti malah bermasalah. Kenapa? Karena berarti anak buahnya nggak punya ambisi. Nah, perusahaannya nggak jadi dream team dong. Masa ada permainan kesebelasan, takutnya bolanya datang ya saya tendang. Kalau bolanya kebetulan mampir kaki saya ya saya giring. Kalau nggak mampir ya sudah, Pak, boleh buat ya sudah. Yuk nyungsep Pak Bu, tim kesebelasannya. Mau biar si nonton ya pulang semua minta reimburse tiket. Ya, apa bola kok kayak gitu ya. Nah, jadi posisinya setelah orangnya tawari gak ada mau, yang ketiga paling penting. Latih dia dulu. Jadi setelah kita tunjukkan potensi masa depan, kita beritahu posisi karir ataupun kesempatan. Ingat ya, nggak semua perusahaan punya jenjang karir tinggi. Ada yang cetak ya, ada yang cetek gitu ya. Ada yang dari bos, manajer langsung anak buah. Bosnya pun owner ya, nggak apa-apa. Tapi potensi apa saja yang bisa kita lakukan untuk anak buah kita. Yang ketiga, kita training. Tadi saya katakan di awal sesi di radio, di talk show ini, orang yang belajar itu awet muda. Nggak cuma awet muda kelihatan awet muda, tapi otaknya itu benar-benar fresh terus. Otak yang fresh itu akan memunculkan ambisi baru. Ya, ambisi tambahan. Gitu ya. Jadi yang ketiga, coach anak buah, saya tawarin, kamu mau jadi apa 5 tahun lagi? Wah, diam semua, coach, gak ada yang berani ngomong. Wah, mereka sungkan. Wah, gak iso lagi, gak melaku. Nah, enggak apa-apa, tenang. Oke, enggak boleh mau, boleh. Oke, saya akan buka kelas, saya akan training. Kan enggak usah sewa orang. Kalau punya budget, silakan sewa trainer orang luar. Tapi kalau enggak punya, Anda sebagai bos training duluan. Ya, Anda training kan, Anda baca buku, Anda belajar dulu. Ya, jangan cuma langsung jadi trainer, Anda belajar ikut seminar. Anda baca buku, Anda ikut Zoom, banyak yang gratisan sekarang. Anda belajar, kolek, kemudian Anda presentasikan, Anda jelaskan, Anda dampingi. Nah, orang yang dilatih adalah orang yang berambisi. Ingat ya, orang yang dilatih atau terlatih adalah orang yang berambisi. Tugas kita adalah melatih sehingga ambisinya muncul. Nah, supaya ambisinya itu tidak liar, nomor 2 tadi siapkan dulu struktur organisasi dan arahnya kemana. Nah, ini kebanyakan orang bilang, saya training. Anak buah saya sekarang jadi kurang ajar, coach. Jadi jambal ya. Malah wah, berusaha untuk mengalahkan saya, berusaha untuk menjatuhkan saya. Lah, ini berarti penyaluran energi ambisinya itu tidak tersalurkan. Nggak ada salurannya, jadi ngawur. Jadi 1 adalah tunjukkan dulu mimpinya, 2 tunjukkan dulu struktur organisasinya, yang masa depan seperti apa, 3 latih mereka, 4 dan pilah mana yang bisa kita ajak untuk ikut kapal kita 5 tahun ke depan. Karena nomor penting, tidak ada yang tidak memecat anak buahnya yang tidak selaras.
Saya ulangi lagi. Tidak ada perusahaan besar yang tidak memecat anak buah. Kalau tidak cocok pasti dipecat. Dan dipecat bukan nunggu salah loh ya. Bukan nunggu ketahuan nyolong baru dipecat, baru ada ketahuan melanggar itu baru di SP. Loh, tidak. Pemecatan itu tidak selalu berhubungan dengan kesalahan. Pemecatan itu ada hubungannya dengan tidak selaras antara saya mau ke sana, Ayu mau ke sini gitu loh. Nah, itu kenapa siapkan yang nomor 4 ini. Wah, saya tidak mau mecat anak buah saya nggak mau training, nggak ada waktu. Saya nggak punya struktur organisasi, yang penting jalan aja. Saya mimpinya saya simpen sendiri, ya sudah habis sudah. Nggak akan muncul dream team. Yang ada adalah dream follower atau pengikut follow Bapak asal Bapak senang. Nah, itu dia. Oke, Coach, tidak terasa. Berarti ini kuncinya kalau misalkan para pebisnis, para pengusaha yang masih ingin sukses, yang ingin lebih sukses. Terus juga ini tadi kita sudah bahas ya tentang membangun tim yang solid. Nah, kayaknya memang lebih baik untuk membentuk tadi bahkan ada struktur atau bagan yang disiapkan ya dalam jangka waktu berapa tahun ke depan. Ini adalah perusahaan impian yang ada beberapa yang kosong gitu ya, Coach. Wah, saya tertarik itu ya. Bagus banget itu, Coach. Nah, silakan bisa ikut di program klinik bisnis ya, Coach ya. Oh iya, kita secara rutin memberi kesempatan untuk teman-teman ikut program klinik bisnis. Klinik bisnis ini terbatas ya, karena memang kita support. Ini bentuk support kita ke pengusaha. Jadi silakan telepon dulu, nggak terlalu banyak syaratnya, tapi harus punya mimpi ya, punya niat untuk berkembang. Silakan dulu ke 031 739 0666 ya, 031 739 itu nanti dengan saya atau dengan Coach Han. Ya, kita punya 2 coach, saya dengan Coach Han. Ya, Coach Han itu pemimpin saya ya yang punya firma ini. Ya, silakan Anda bisa manfaatkan kesempatan ini. Berapa biaya segala macam. Nah, itu sesuatu yang surprise karena Anda pasti senang ya sesuatu yang tidak ada biaya segala macam. Karena telepon dulu ke 031 739 063 kali. Ini bentuk support kita. Silakan dimanfaatkan jika berkenan. Oke, baik. Jangan lupa sekali lagi sahabat ikuti ya klinik bisnis bersama coach dari Bara Coaching. Anda bisa temukan solusi bisnis Anda bersama dengan Bara Coaching ya. Ada Coach Han dan juga Coach Syamri. Saya boleh ulang ya Coach, nomor teleponnya 031 739 0666 ya. 6-nya 3 kali. Oke, baik. Semoga apa yang sudah kita diskusikan pagi ini bermanfaat ya untuk semua sahabat-sahabat Jawa Timur yang sudah mendengarkan atau mengikuti program Business Talk, cara membuat tim yang solid. Coach, ini disapa oleh Bimo, Coach. Masih ingat Bimo ya? Oh, Mas Bimo. Lagi sudah di kementerian di Jakarta. Wah, Kementerian Olahraga di Jakarta, tapi hari ini tadi lagi datang ke Sidoarjo nih, lagi nemenin orang tuanya vaksin. Katanya nggak sengaja lagi buka Suara Sidoarjo, ternyata ada Coach Syamri. Salam ya, katanya gitu. Salam balik. Waduh, Mas Bimo udah jadi orang hebat nih, luar biasa. Oke, baik Coach Syamri, mungkin terakhir ada sedikit closing remarks untuk program ini atau untuk tema kita hari ini? Ya, terima kasih yang mendengarkan, sudah kurang lebih sekitar 50 menit 1 jam ini. Jadi saya ingin ulang satu poin saja yang penting ya, yaitu adalah Anda perlu memahami namanya TTR ya. Satu adalah transparansi, harus jelas maunya perusahaan apa, timnya itu mau dibawa, ekspektasi kita seperti apa, harapan tim itu mau seperti apa. Kemudian kedua adalah training, harus ada pelatihannya, dan kemudian kita harus memberikan reward yang sesuai. Ya, jangan reward dulu fokusnya. Fokusnya adalah juga jangan training dulu. Transparansi, rencana Anda kayak seorang wanita gitu ya, tanya sama pasangannya yang belum dinikahi, rencanamu sama aku seperti apa. Jadi harus transparansi. Ini mau diapain? Aku ini mau diapain? Ya, jadi pengusaha itu lakinya, anak buah itu wanitanya. Pengusaha mesti memberitahukan kepada wanitanya, rencanaku sama kamu tuh gimana. Kemudian cocok nggak? Baru kita naik ke level training. Ya, setelah training baru kemudian reward. Ya teman-teman ya, silakan itu dipraktekkan. Dan jangan lupa tadi ya, Anda mesti paham ya, ada struktur organisasi, harus punya mimpi, harus jelaskan maunya gimana. Jadi anak buah kita itu bisa fight ke masa depan masing-masing. Kalau yang ketinggalan bisa lihat di YouTube ya, Mbak? Iya, ada. Kami hadirkan di YouTube Suara Sidoarjo Channel. Nah, boleh tuh lihat lagi. Kalau saya ngomongnya kecepatan, mohon maaf karena kalau materinya banyak ini mesti kebut ngomongnya.
Jadi semoga jelas. Ya itu Pak Dika, thank you untuk waktunya. Saya pamit, saya dari Bara Coaching Indonesia. Semoga kita bertemu lagi minggu depan. Salam The Next Level. Salam The Next Level. Terima kasih banyak Coach Syamri Rusli dari Bara Coaching Indonesia. Sahabat, baru saja berbincang dengan kita di program Business Talk, cara membangun tim yang solid ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang juga sudah menyimak program ini baik di Suara Sidoarjo, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, R Salanganjuk FM 105,3 dan juga RGR Tulungagung FM 90,1.